Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Denia Ramadan dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam semester 3 kelas B dengan NIM 1194020060. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang metode dakwah generasi Z. Seiring perkembangan dan penguasaan iptek juga, dengan munculnya generasi Z membuat dakwah dapat dilakukan dan diakses melalui media elektronik. Jadi, Islam itu dahulu dikenal sebagai agama yang rahmatan lil alamin atau rahmat bagi semesta dan wajib disebarkan ke seluruh penjuru alam oleh umat Islam itu sendiri. Menyebarkan ilmu melalui dakwah, ilmu yang disebar melalui dakwah tentunya akan bermanfaat, maka dari itu kita harus membagikannya. Penyebaran dakwah saat ini sudah sangat maju, tidak harus mengumpulkan massa atau mengetuk pintu satu persatu. Berkembangnya ilmu teknologi dan informasi membawa angin untuk penyebaran dakwah media digital yang sangat berperan aktif baik melalui televisi, radio, komputer, website, atau media sosial. Perkembangan media digital bersamaan dengan munculnya generasi baru yang disebut sebagai generasi Z, yaitu generasi yang lahir antara 1995 sampai 2010, yang mahir menggunakan iptek sesuai perkembangannya. Dapat disimpulkan bahwa generasi Z sangat melek akan teknologi, dakwah yang mulai membuka jalan untuk menyebarkan ajaran Islam di teknologi baru yang disebut media digital. Tentunya memfokuskan target kepada generasi Z yang tiap harinya tak lepas dari berbagai platform media digital. Efektivitas dakwah. Dakwah adalah ajakan, panggilan, atau seruan yang dilakukan dengan suara, kata-kata, dan perbuatan menuju jalan Allah. Abu Bakar Zakari menyatakan untuk mencapai keefektifan dakwah, ada pula unsur dakwah, yaitu yang pertama, dai, yaitu orang yang menyampaikan dakwah melalui lisan ataupun tindakan. Yang kedua, ada mad'u, orang yang menerima, mendengarkan, dan menindaklanjuti dakwah yang diterima oleh dai. Yang ketiga, ada madah, merupakan materi dakwah yang disampaikan dai. Yang keempat, ada wasilah, merupakan media atau alat menyampaikan dakwah. Yang kelima, ada torik, yaitu metode dakwah yang efektivitas dakwah ialah bagaimana dakwah berhasil memberikan pengaruh dan hasil kepada pendengarnya sesuai apa yang diinginkan atau disampaikan pendakwah. Dari sudut pandang komunikasi, komunikasi dalam dakwah dapat dikatakan efektif apabila penyampaian dakwah memuat hal-hal berikut. Yang pertama, ada pengertian, yaitu penerimaan cermat dari isi stimulasi sesuai yang dimaksudkan pembicara atau dakwah. Yang kedua, kesenangan, yaitu pendengar merasa senang terhadap apa yang disampaikan. Yang ketiga, berpengaruh, memengaruhi sikap dan perasaan pendengarnya dengan menggunakan manipulasi psikologi sesuai dengan keinginan pendengaran sendiri. Generasi Z pertama kali dikenalkan pada tahun 2012 oleh Bruce Horowitz dengan perkiraan rentang umur kelahiran dari tahun 1995 sampai dengan 2010. Generasi Z sudah dapat menikmati teknologi sejak mereka lahir dan menggunakan setiap hari dalam setiap aktivitas. Dengan semakin majunya teknologi yang dinikmati, membuat anak-anak generasi Z menjadi kecanduan dan selalu bergantung pada teknologi seperti gadget. Generasi Z diketahui memiliki nilai dan perilaku yang di luar nalar generasi sebelumnya, seperti percaya diri serta berani mengungkapkan pendapatnya. Jejak-jejak dan segala tingkah laku dari generasi Z dapat dilihat melalui media sosial seperti unggahan foto dan captionnya. Media digital dalam hal ini yaitu media sosial, terdiri dari blog, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan lain-lain. Penyebaran dakwah dengan menggunakan media digital dilakukan sebagai alternatif untuk menjangkau kaum muda, khususnya anak-anak generasi Z yang sudah melek akan teknologi. Dakwah di media digital hendaknya dilakukan dengan menyenangkan, singkat, namun padat,
dan dapat dimengerti dengan mudah oleh anak-anak muda generasi Z. Penyampaian dakwah bisa berupa video, suara, lagu, tulisan, atau poster. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Elsa Karinta Putri yang mengibaratkan sebuah hubungan media digital dengan keefektivitas dakwah sebagai variabel X dan Y, ditarik sebuah kesimpulan bahwa semakin besar pengaruh yang diberikan media digital, maka semakin meningkat pula efektivitas dakwah. Sebaliknya, semakin kecil pengaruh media digital, maka semakin menurun pula efektivitas dakwahnya. Jadi kesimpulan yang kita ambil adalah dakwah adalah ajakan, panggilan, atau seruan yang dilakukan dengan suara, kata-kata, dan perbuatan. Efektivitas dakwah ialah bagaimana dakwah berhasil memberikan pengaruh dan hasil kepada pendengarnya sesuai apa yang diinginkan atau disampaikan pendakwah. Untuk mencapai efektivitas dakwah dibutuhkan sebuah unsur yang disebut unsur-unsur dakwah. Unsur-unsur tersebut kemudian terdiri atas dari da'i, mad'u, madah, wasilah, dan tori. Penyebaran dakwah dengan menggunakan media digital dilakukan sebagai alternatif untuk menjangkau kaum muda, khususnya anak-anak generasi Z yang sudah melek akan teknologi. Anak-anak generasi Z cenderung menyukai konten dakwah yang membahas tentang akhlak dan syariah yang dimuat dalam sebuah video yang memiliki variasi visual. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Mudah-mudahan yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.